sudah 40 tahun berlalu, tidak ada satu oknum pun, satu pihak pun yang berkelaim terkait dengan tanah ini. Dan kemudian kami memberikan pertanyaan kepada pihak Kejari Manggarai nanti, sehingga kami sampaikan kepada pihak Kejari Manggarai, kita harus beraudiensi. Pihak Kejari Manggarai harus bisa jelaskan tanah itu sebenarnya tanah siapa. Kalau tanah Pemda, kapan dimiliki oleh Pemda? Atau kalau tanah kejaksaan, tanah gubernur, tanah pemerintah pusat, kapan dimiliki oleh pemerintah? Lalu kemudian total loss yang dimaksud oleh Kejari Manggarai itu seperti apa? Dengan hal-hal lain yang nanti kita akan bicara secara luasa pada saat berlaku audiensi dengan pihak Kejari Manggarai. Berikutnya, kalau pihak Kejari Manggarai tidak menerima apa yang menjadi tuntutan kami akan melakukan aksi demonstrasi secara besar-besaran di sejumlah titik. Kami akan melakukan aksi demonstrasi dan kami siap untuk surat di Presiden Jokowi. Kami siap surat di Kejagung. Kami surat di lembaga-lembaga lain. Tak hanya itu. Yang berikut, kami tidak akan segan-segan. Pulang ini kami akan mengambil semua tanah ulayat kami yang sudah diserahkan kepada pemerintah. Berikutnya, kami tidak akan segan-segan untuk memblokir jalur cabang Kebun Lohong. Karena sepakat. Tanah tersebut adalah tanah kami, tanah ulayat. Kemudian berikut yang terakhir dari kami. Penetapan tersangka dilakukan oleh pihak Kejari Manggarai menurut kami sangat tergesa-gesa. Kami bisa pastikan ada keterlibatan oknum-oknum tertentu di balik penetapan tersangka ini. Tak ada itu, bahwa di balik penetapan ini kami yakin ada perselingkuhan kepentingan dilakukan oleh pihak Kejari Manggarai bersama oknum-oknum tertentu. Kami bisa pastikan diduga kuat pihak Kejari Manggarai menetapkan tersangka ini bisa saja untuk samakan dengan kasus tambatan Prapota. Tetapi hari ini adalah berhadapan dengan masyarakat adat. Bagi kami, keputusan lakukan oleh pihak Kejari Manggarai telah mengganggu stabilitas kenyamanan masyarakat adat. Sekali lagi, sepakat untuk melawan keputusan yang diduga tidak adil dilakukan oleh pihak Kejari Manggarai. Sepakat. Semuanya berbaris rapi. Maju dulu. Semuanya berbaris rapi. Siap lawan. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Siap lawan. Siap. Mereka. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Mereka. Oleh karena itu, sebelum terjadi sesuatu yang menimbulkan konflik lebih besar di Manggarai ini, kami peringati, tolong indahkan tuntutan kami hari ini. Kalau tidak, maka kami tidak tahu gejolak emosi masyarakat Manggarai akan bisa saja menciptakan konflik baru di Manggarai. Bapak Kejari yang kami hormati, yang kami cintai, kami sayangi, kami muliakan, bahwa keputusan Bapak menetapkan tersangka Bapak Gregor Zamo dan Saudara Bam tentu telah mencederai, telah memperkosa hak adat, hak budaya, dan kearifan lokal Manggarai. Perlu Bapak Kejari ketahui bahwa tanah bagi orang Manggarai itu adalah nyawa, gengsi. Pertaruhannya adalah mati atau hidup. Ketika tanah digugat, tanah diganggu, bahwa darah pilihan terakhir. Tidak ada negosiasi apapun kalau orang Manggarai bicara tentang tanah. Orang Manggarai dipastikan bahwa ketika tanahnya digugat, tanah diganggu, maka nyawa taruhan. Itu adalah entitas luhur orang Manggarai. Bapak jangan ucap-ucap datang dari Jawa, datang dari luar Manggarai, tidak memastikan apa kekuatan, apa kultur yang paling penting di Manggarai. Bapak jangan mencabik-cabik kearifan lokal kami. Kami hidup dalam tatanan sosial yang damai, berbudaya. Jangan Bapak mengganggu hal ini, harga mati bagi kami.
persoalan tanda gembur, sama saja Papa membuka kembali memori kelam orang Manggarai yang rela mati demi tanah. Bapak Kejari yang perlu tahu bahwa Manggarai terkenal dengan perang tanding dan baku bunuh gara-gara tanah. Saat ini kasus temu mentersangkakan pemilik tanah adalah jalan terang oleh kejaksaan untuk kami bunuh. Tersangkanya pemilik tanah berpotensi terjadi kecemasan sosial, kecemasan horizontal. Karena apa? Siapa saja di kemudian hari ketika Bapak Negerius divonis bersalah, maka itulah kebenaran hukum. Maka semua orang Manggarai Timur, masyarakat Manggarai Timur pada umumnya tidak dalam kenyamanan dan ketentraman hidup. Dia dirong-rong oleh ketakutan akan ada orang, oknum, lembaga, instansi, korporasi perusahaan untuk menggugat mereka, karena mereka pada prinsipnya telah menjual tanah tanpa alasan. Undang-undang baru kemarin lahir, tapi komunitas masyarakat hidup sebelum negara itu ada. Komunitas itu ada sebelum undang-undang itu ada. Jangan undang-undang memperkosa hak-hak itu, mencabik hak-hak itu. Itu yang Bapak Kejari harus paham. Kami orang Manggarai patut taat pada budaya. Kami menjunjung nilai historis budaya. Secara renteng sejarah memperoleh kepemilikan tanah cukup susah Pak Kejari. Zaman penjajahan, zaman kedahuluan, merebut batas itu dengan darah, tidak dengan kapal manuk lelet tua. Tapi dengan darah, sebelum darah ditumpah, batas itu belum ada. Itu hakikat juhur orang Manggarai. Yang perlu Bapak Kejari ketahui, yang saya pahami bahwa Bapak Kejari tidak mengerti kearifan lokal kami. Itulah kekayaan budaya kami, kekayaan kearifan lokal kami yang tidak tawar menawar. Penetapan tersangka kepada Negerius sama saja Bapak Kejari memberi parang dan lembing bagi kami masyarakat untuk baku bunuh. Tolong ini diingat. Jangan mainkan suasana batin rakyat yang lagi tenang, yang lagi damai dalam komunitasnya, diganggu dirasuki oleh teori-teori culas seperti ini. Kita tidak boleh diam. Pemerintah jangan diam. Legislatif jangan diam. Kita lawan bersama. Ini adalah bentuk kediktatoran hukum. Ini adalah bentuk bencana dan taat hukum. Kami tidak sedang membela koruptor, Bapak Kejari. Tolong catat itu. Kami tidak sedang membela koruptor. Silakan bawa tangkap koruptor yang ada di Timur. Tapi jangan tangkap pemilik tanah. Dia hanya tahu dan SD, Bapak Kejari. Dia tidak tahu menahu. Perlu saya sampaikan, opini yang dikembangkan oleh Kejaksaan Negeri Luteng bahwa saudara Gregius Ramu ikut terlibat memperkaya orang lain. Lantas pertanyaan saya, orang siapa yang diperkaya oleh Bapak Gregius Ramu dalam kasus ini? Tunjukkan ke kami. Tentu tidak. Opini kedua dia mus. Saudara Gregius Ramu ikut terlibat bagian yang tak terpisahkan dari kasus ini. Dia hanya tamatan sekolah dasar, Bapak. Dia tidak mengerti hukum, dia tidak mengerti regulasi, dia tidak mengerti hukum apapun. Dia menjual tanahnya, ingat-ingat, dia menjual tanahnya dari hati nurani yang berdalam dengan keinginan luhur. Satu, dia ingin Kembur itu maju. Dia ingin Kembur itu diteriakan oleh banyak orang. Maka dia rela menjual tanahnya kepada pemerintah untuk ada kehidupan baru, ada pertumbuhan ekonomi baru. Bukan diapresiasi, malah ditersangkakan. Sungguh naif. Oleh itu saya harus bilang begini, jangan bangun konstruksi hukum atas halusinasi dan asumsi, sehingga konstruksinya adalah spekulatif. Itu yang saya paham, karena halusinasi, asumsi, lahirlah konstruksi hukum spekulatif, mencoba spekulasi.
Kami tidak sedang membela koruptor. Kami membela keadilan. Satu biji nasi pun yang jatuh ke lantai, kalau itu demi hukum, kami siap pilih dan kami kunyah. Itulah keinginan luhur kami sebagai orang Manggarai. Bergaya kami ke depan. Satu hal lagi Bapak Kejari yang saya hormati. Kalau Bapak Teguh Suyangu dan Bam di penjara divonis, maka semua tanah-tanah yang ada di Manggarai Timur yang diserahkan oleh para leluhur, para tua adat, para kearifan lokal akan kami ambil alih. Karena mereka menyerahkan tanah itu tidak dengan alasan yang sah. Mereka menyerahkan tanah itu dengan hati, bukan atas alasan yang resmi sertifikat. Itu yang Bapak Kejari paham. Langkah kami selanjutnya, kami akan berkirim surat ke Jokowi, ke Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial, Ombudsman, ke pengawasan internal Kejaksaan Agung, bahwa ada praktek jahat di Manggarai Timur khususnya. Ini jangan dibiarkan. Kami terlalu lama diam, Bapak Kejari. Kami terlalu bisu, Bapak Kejari. Saja kami akan berdiri tegak ketika hukum mendinas dan memarginalkan orang-orang kecil. Sekali lagi saya bilang, tangkap koruptor kakap di Manggarai Timur itu. Kenapa tangkap petani yang kita apa-apa? Itu keadilan yang benar menurut Bapak Kejari, dan tidak bagi kami pemerkosaan hak manusia lewat tangan hukum dipakai. Tolong Bapak Kejari yang saya sangat muliakan, dipertimbangkan. Kami datang hari ini menjemput Bapak Gregorius. Titik. Apapun soalnya, jangan mentang-mentang negara dibalik regulasi memperdaya rakyat. Rakyat itu mahal. Rakyat itu raja. Pakai itu argumentasi hukum yang rasional bisa diterima oleh semua orang. Kasihan Bapak Goris, petani umur 60 tahun lebih, sebentar lagi meninggal. Apakah Bapak mau Bapak Gregorius mati dalam penjara? Sungguh tidak enak hatimu, sungguh picik pikiranmu. Pertimbangkan kemanusiaan itu dong. Jangan main-mainkan hukum, menyelamatkan orang lain, menceritakan orang yang tidak bersalah, orang usia lanjut. Kenapa diam dengan kasus-kasus banyak di Manggarai Timur? Ada apa ini? By design apa ini? Kesepakatan jahat apa ini? Saya hanya mau minta kebesaran hati. Pikirkan kearifan lokal kami, pikirkan budaya kami, pikirkan nasib Bapak Gregorius yang umurnya 60 tahun lebih, pikirkan saudara Balam yang belum punya rumah sendiri, anak masih kecil, tanggungan istri. Seenaknya Bapak membunuhnya. Tidak soal dia bersalah apa tidak, tapi kalau Bams dikaitkan dengan menjual tanah, membeli tanah, sungguh ironis. Cari yang seksi sedikit Bapak Kejari. Cari yang lebih lah sedikit Bapak Kejari. Jangan cari yang ecek-ecek, yang sampah-sampah, yang remah-remah ini. Integritas Bapak itu diakui kalau Bapak mampu membongkar yang lebih dahsyat yang di Manggarai Timur itu. Saya tahu sudah lepas sudah itu arogansi, menyelamatkan orang lain, membunuh orang lain. Bapak adalah Panglima Hukum. Jangan sampai hilang kepercayaan. Ingat, sekali rakyat Manggarai diganggu dengan cara ketidakadilan, maka akan kami lawan cara ketidakadilan yang serupa. Jangan sampai hukum rimba ada. Saya mau kasih tahu itu. Mohon dengan sangat hormat, Bapak Kejari dan jajarannya berpikir ulang. Mungkin itu saja saya. Kita siap? Siap. Kita lawan? Lawan. Terima kasih. Baik, Bapak sekalian, Bapak
Kejaksaan Manggarai. Sepakat?